Halo teman-teman, kita lanjut lagi bahas soal persiapan pemantapan TKA Matematika SMP MTS 2026 dari Kabupaten Kulon Progo tahap yang pertama. Oke, kita lanjut soal nomor 6 ya. Kalau teman-teman mau mengerjakan terlebih dahulu silahkan sebelum dibahas di pending videonya kemudian dikerjakan. Kalau udah selesai kemudian baru lihat pembahasannya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel Fastest Math, solusi cepat matematika. Oke, kita bahas soal nomor 6 ya. Judulnya adalah ruang pendingin. Perhatikan keadaan 4 ruang pendingin tersebut. Ada KLMN, kemudian suhu cairan sebelum dimasukkan ruang pendingin, suhunya ini. Kemudian penurunan suhu dalam ruang pendingin tiap menit. Nah, tiap menitnya itu berarti dia turun ya, karena ini penurunan berarti tiap menitnya yang K ini 2 derajat Celcius. Untuk yang L 3 derajat, yang M 4 derajat, dan yang N 5 derajat. Oke, sekarang kita cari yang K dulu ya. K itu awalnya adalah 15 derajat. Kita tulis 15 aja ya. Derajatnya nggak usah kita tulis. Karena dia di sini turun, itu berarti dikurangi ya. Jadi suhunya itu turun, artinya dikurangi. Kalau naik berarti tambah ya. Untuk yang K itu turunnya adalah 2 derajat. Berarti dikurangi 2 kali banyaknya menit. Di sini selama berapa menit? Setelah 6 menit. Berarti 2 kali 6. Jadi setiap menitnya itu 2. Karena ada 6 menit berarti dikali 6. Itu ya. Nilainya sama dengan 15, tetap 15. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 6 itu 12. Oke, nilainya sama dengan 3. Jadi setelah 6 menit, ruang pendingin K itu menjadi 3 derajat Celcius. Oke, sekarang kita cari L ya, berarti ini harus sabar, cari semuanya ya. Oke, yang L itu awalnya 17 derajat Celcius, kemudian dikurangi dengan karena turun 3 derajat tiap menit, maka menjadi dikurangi 3 selama berapa menit? Selama 6 menit juga ya. Berarti sama dengan 17 dikurangi 3 kali 6, 18. 17 kurangi 18 adalah negatif 1. Oke, sekarang kita cari yang M. M sama dengan M-nya 24 ya awalnya. Dikurangi dengan tiap menitnya turun 4. Berarti 4 selama 6 menit berarti kali 6 sama dengan 24 dikurangi 24. Oke, nilainya sama dengan 0. Yang terakhir N. Oke, N sama dengan 26 dikurangi 5 kali 6 sama dengan 26 dikurangi 30 sama dengan negatif 4. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah selisih suhu cairan terbesar. Selisih terbesar ya. Oke, kita cek yang A. K dikurangi L. K-nya itu adalah 3, kemudian L-nya adalah negatif 1. Berarti 3 dikurangi negatif 1. Itu berarti sama dengan negatif-negatif itu menjadi positif ya. Kalau negatif ketemu negatif jadinya positif. Sama hanya dengan 3 tambah 1 yaitu 4. Ini untuk yang A ya. Kemudian yang B, K kurangi M. K, 3 dikurangi dengan M. Ya berarti 3 dikurangi M, M-nya kan 0, 3 kurangi 0 berarti ya nilainya 3. Itu yang B. Yang C, K kurangi N. K-nya adalah 3 dikurangi N. N-nya adalah min 4. Nilainya sama dengan berapa? Negatif ketemu negatif tadi apa? Positif ya. Jadinya 3 tambah 4 nilainya 7. Oke, sekarang yang terakhir nih, L kurangi N. L-nya adalah negatif 1 dikurangi N. N-nya negatif 4. Ya, berarti samanya dengan negatif 1 tambah 4 itu berarti 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah selisih yang terbesar, berarti yang terbesar yang mana nih? Yang 7 kan? Oke, kalau gitu berarti jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Pada suatu pesta, untuk menjamu 150 orang diperlukan 20 kg beras.
Jika banyak tamu yang diundang 120 orang, banyak beras yang diperlukan adalah. Ini soal tentang perbandingan ya. Di sini ada orang sama beras. Oke, kita tulis dulu ya biar nanti tidak salah. Orang sama beras. Kalau orangnya itu 150, berasnya butuhnya 20. Nah, sekarang jika banyak tamu yang diundang itu 120, bukan 150 tapi 120, maka banyak beras yang diperlukan. Berasnya ini berapa? Kita misalkan dengan X. Nah, X-nya ini yang ditanyakan. Coba kita perhatikan ya. Kalau orangnya semakin sedikit atau orangnya itu semakin berkurang, maka berasnya juga pasti akan semakin berkurang. Ya enggak? Kalau orangnya semakin banyak, berasnya semakin banyak. Kalau orangnya semakin sedikit, berarti berasnya juga semakin sedikit. Berarti nanti jawabannya harus di bawah 20. Untuk yang D ini jelas salah ya. Oke, di sini termasuk perbandingan yang senilai atau balik nilai. Nah, karena kiri dan kanan itu sama-sama berkurang, maka namanya adalah perbandingan yang senilai. Kalau senilai caranya adalah kasil. Apa itu kasil? Kali silang, berarti kalikan silang. Oke, dikalikan silang ya. Jadinya adalah X ya. X kali 150 sama dengan 120 dikali 20 ya. Oke, kali silang ya. Diingat-ingat nih ya, kalau senilai kasil, kali silang. Senilai ada silnya berarti silang ya. Oke, mau dicoret-coret di sini boleh ya, atau 150-nya taruh di bawah ini juga boleh. Jadinya gini, X sama dengan 120 kali 20 dibagi 150. Nah, seperti ini boleh ya, nanti ketemu X-nya. Oke, biar sederhana kita main coret-coret aja ya. Kita coret yang nolnya 1 bawah kita coret, kemudian nol yang atas ini kita coret 1. Ya, jadi nyoretnya atas 1 bawah 1. Kemudian 20 sama 15 ini masing-masing kita bagi 5, yang ini dapat 4. 15 kalau bagi 5 dapatnya 3. Nah, 12 kalau dibagi 3, ini masing-masing bagi 3 ya, dapatnya 4. Nah, sekarang tinggal 4 kali 4. Maka nilai X-nya sama dengan 4 kali 4 itu berapa? 16. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 8. Seorang pemborong mendapat proyek untuk membuat suatu bangunan. Pemborong tersebut membuat grafik hubungan antara tenaga kerja yang diperlukan dan waktu penyelesaian. Grafiknya seperti ini. Jika pemborong itu akan memperkerjakan 12 orang, maka waktu menyelesaikan pekerjaan itu adalah berapa? Ini soal tentang perbandingan lagi teman-teman, tapi perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini diberikan grafik, itu artinya kita boleh milih salah satu saja ya. Ini diagram batang ya. Oke, kita mau pilih yang mana nih? Kita pilih yang paling bawah aja ya, yang titiknya di sini. Titik di sini itu artinya harinya 120, kemudian pekerjanya atau orangnya itu 1. Jadi di sini kita tulis ada orang ya, sama ada hari, ada orang sama hari. Kalau orangnya 1, pekerjaan itu jika dikerjakan oleh 1 orang, maka akan selesai dalam waktu 120 hari. Kalau dikerjakan hanya 1 orang ya, sesuai dengan grafiknya ini, maka butuh waktu 120 hari. Nah, sekarang kalau 12 orang, berarti ini berapa hari? Kita misalkan dengan X. Oke, sekarang kita logika dulu ya. Kalau orangnya semakin bertambah, maka pekerjaan atau harinya itu akan cepat selesai atau harinya akan semakin berkurang. Ya kan? Orangnya semakin bertambah, maka harinya, waktunya semakin sedikit. Artinya berkurang. Nah, karena di kiri tambah dan yang kanan negatif, artinya kan saling berkebalikan ini. Maka ini namanya adalah perbandingan yang berbalik nilai. Kalau yang tadi kan senilai, nah yang ini balik nilai karena tanda kanan dan kirinya ini beda. Oke, kalau berbalik nilai caranya bukan kasil, tapi caranya adalah kajar.
Apa itu kajar? Kalikan sejajar ya. Bawah kali bawah, atas kali atas. Oke. Nah udah sekarang kita kalikan aja. Bawah kali bawah berarti X kali 12 sama dengan 1 kali 120. Nah berarti X sama dengan 1 kali 120 kan tetap 120 ya. Kemudian dibagi dengan berapa ini? 12. Maka X-nya sama dengan 10. Oke. Ternyata butuh waktu 10 hari, yaitu jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Jika keliling, nah di sini diketahui kelilingnya itu 48. Nah, teman-teman masih ingat ya, rumus keliling persegi panjang. Keliling itu sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Kan panjangnya ada 2. Yang bawah panjang, yang atas panjang, yang kiri lebar, yang kanan lebar. Kan panjangnya 2, lebarnya 2. Ya kan? Nah, kelilingnya itu sama dengan 48, berarti yang ini nilainya sama dengan 48. Nah, panjangnya itu ternyata di sini 2x. Berarti yang ini 2 kali P-nya kita ganti dengan 2x, kemudian ditambah dengan 2 kali L-nya kita ganti dengan X ya. Nilainya sama dengan 48. Nah, kita hitung ya. 2 kali 2x berarti 4x, ditambah 2 kali x berarti 2x sama dengan 48. 4x tambah 2x itu jadinya adalah 6x sama dengan 48. Maka x-nya sama dengan lawannya kali bagi ya, berarti 6-nya tarik ke bawah, jadinya 48 dibagi dengan 6, yaitu x-nya sama dengan 8. Nah ini baru x-nya, yang ditanyakan adalah luas ya. Luas itu rumusnya kan panjang kali lebar ya. Oke, kalau x-nya 8, berarti yang di sini x-nya diganti 8 nih. Kan P itu sama dengan 2x, berarti samanya dengan 2 kali 8, berarti P-nya itu sama dengan 2 kali 8, yaitu sama dengan 16. Kemudian L-nya kan sama dengan X. Ya berarti X-nya kan 8, berarti L-nya sama dengan 8. Maka luasnya adalah 16 kali 8 sama dengan 6 kali 8 itu 48, yang ekornya 8 ya jawabannya C. Tadi kan nyimpen 4 ya, 8 kali 1, 8 tambah 4 berarti 12, ya kan? Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 10. Masih mirip dengan soal nomor 9 ya. Kalau tadi itu sama dengan, kalau yang ini adalah kurang dari. Oke, jadi kelilingnya, keliling itu sama dengan tadi rumusnya adalah 2P ditambah 2L. Kalau tadi sama dengan yang ini kurang dari. Kurang dari berapa? Kurang dari 40. Oke, caranya sama kayak tadi ya. Berarti yang P-nya itu kita ganti dengan X plus 6. Atau yang ini masing-masing kali 2. 2 kali X berarti nilainya 2X. Kemudian 6 kali 2 nilainya 12. Ditambah dengan 2L. L-nya kan X berarti 2 kali X. L-nya ini kita ganti dengan X. Ya kan? Kurang dari 40. Nah, sekarang 2x tambah 2x itu berarti nilainya adalah 4x, kemudian di sini plus 12 kurang dari 40. Nah, ternyata di pernyataan yang pertama bentuk model matematika. Nah, ini namanya model matematika ya, teman-teman. 4x plus 12 kurang dari 40. Sama enggak ini? Sama ya, berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua, kita lanjut lagi nih ya. 4x kurang dari 40 plus 12 ini kalau pindah ruas jadinya negatif. Positif menjadi negatif 12. Maka 4x kurang dari 40 kurang 12 adalah 28. Maka x-nya kurang dari 28 bagi 4 itu 7. Ya. X-nya kurang dari 7. Tapi masalahnya karena X-nya itu adalah panjang, suatu panjang persegi, maka tidak mungkin X-nya itu 0. Jadi
X-nya tidak mungkin 0 atau X-nya juga tidak mungkin negatif. Kan nggak mungkin panjangnya negatif. Kan nggak mungkin juga panjangnya 0. Berarti X-nya ini minimal 1 ya. Jadi untuk bisa membuat persegi panjang itu minimal kalau angka bulatnya ya 1 ya. Jadi nanti di situ ya, di sini ini nanti harus angka mulai dari 1 ya. 1 kemudian 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Tapi 7 nggak boleh karena X-nya harus kurang dari 7. Kurang dari 7 itu ya 6 ini paling besar ya. Jadi 7-nya nggak boleh. Nah, berarti 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Maka jawaban yang keempat ini benar ya. Jawaban yang keempat ini benar. Jawaban yang kedua ini juga benar ya, karena di sini X-nya itu antara 0 sampai 7. Antara 0 sampai 7 itu ya berarti ini. Ini namanya adalah X itu antara 0 sampai dengan 7. Itu adalah yang ini, penjabarannya adalah ini. Oke. Nah, kalau yang ini, kalau X-nya kurang dari 7 saja, itu berarti di situ ada negatifnya juga. Negatif 2, negatif 1, ada nolnya juga. 1, 2, sampai terakhir adalah 6. Nah, yang di sini ini nggak boleh ya, karena yang namanya panjang nggak mungkin negatif ataupun 0. Maka yang ketiga ini salah. Ya, jadi jawabannya adalah 1, 2, sama 4. Oke teman-teman, untuk soal nomor 11, nomor 12, 13, dan seterusnya akan kita bahas di part selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semua besok bisa mengerjakan dengan benar, dapat nilai bagus dan masuk SMA favorit. Amin.